Baik saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan mari kita bersatu. Seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kita angkat pujian kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita memuji Tuhan. Dari hati kita memuji memuliakan nama Tuhan yang telah rela mati di kayu salib. Ini semua untuk kita menembus keberdosaan kita sehingga kita layak dan dengan di hadapan Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita akan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita katakan bersyukur dalam Tuhan dan berkata, dan kita semua yang mau berdoa
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Sebab Kristus juga telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Dia membawa kita kepada Allah. Dia sangat mengasihi anaknya, tetapi Dia menyerahkannya untuk kita semua. Tidak ada kasih yang besar dan tidak kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Dipersilakan juga kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita ucapkan demikian: Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah menyelamatkan kami dan yang telah memberikan anak-Mu yang tunggal sebagai ganti nyawa kami, mati di kayu salib. Kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus untuk menaikkan puji dan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan kepada kami. Terimalah ya Tuhan ucapan syukur kami ini. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita menyadari bahwa sesungguhnya terlalu besar kasih Tuhan yang telah dibuktikan mati di kayu salib demi keluarga kami. Saudara yang terkasih, biarlah kita semakin percaya kepada Tuhan. Jalan-jalan Tuhan sesungguhnya tidak dapat kita mengerti. Marilah kita bernyanyi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Benar Tuhan Yesus, sesungguhnya kasih terlalu besar yang kami rasakan. Namun kami juga menyadari Allah Bapa, kami tidak dapat membalas sepenuh hati pengorbanan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dengan mati di kayu salib. Biarlah saat ini Allah Bapa kami berkomitmen untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama kami sebagaimana sabda Kristus kepada kami. Biarlah kematian Tuhan memberikan kami sejahtera dan biarlah kami
kita memuji Tuhan melalui persembahan pujian yang dibawakan oleh PRMI. Persembahan pujian yang dibawakan oleh PRMI.
Seluruh jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam pembacaan bersaut-sautan. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa mengalami penderitaan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kita semua sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Dia dianiaya, membiarkan dirinya tertindas, dan dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman dia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya? Tetapi Tuhan berkehendak merebutkan dia dengan kesakitan apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Segala kemuliaan bagi Tuhan, kita nyanyikan pulang lagu-lagunya. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul kita, maka dengan sungguh-sungguh kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga dikuburkan dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama sampai dengan kedua, menjulang nyata atas bukit jalan. Bendera
PTDMI persilakan.
kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjara itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, sesudah prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, silakan dulu kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita merenungkan sejenak kebaikan Tuhan kepada hidup kita. Biarlah dalam hati saudara-saudara sekalian kembali memuji Tuhan oleh karena perbuatan Tuhan kepada kita. Biar juga kita mengaku di hadapan Tuhan, di mata Yesus yang memang tahu akan perbuatan kita. Mungkin dalam kehidupan kita tidak dapat mengucap syukur untuk apa yang telah, hal yang dahsyat yang telah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Dan pada hari ini Tuhan telah dihukum oleh karena pelanggaran kita. Itu saudara-saudara, miliklah hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dan hati bersyukur itu bukan hanya ketika kita berada di tempat ini. Hati bersyukur oleh karena pengakuan dosa oleh darah Kristus yang menjadi korban yang cukup 1 kali untuk kita. Biarlah kita nyatakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita berusaha hidup seperti Tuhan, berpikir seperti Tuhan. Yesus ketika menjalani kehidupannya sebagai manusia di dunia ini. Mari saudara-saudara sekalian, biar kita menenangkan pikiran kita. Kita membawa hati dan jiwa kita memuji dan menjaga nama Tuhan. Amin. Kembali kita memuji Tuhan melalui pujian yang dibawakan oleh PWN.
masuk dalam berdoa sama kita. Kita nanti benar-benar berdoa untuk perdamaian yang ada di dunia ini. Untuk segala konflik yang sedang berada di dunia, biarlah kita berdoa kiranya pemimpin-pemimpin dari bangsa-bangsa yang bertikai dapat menahan diri dan melihat perdamaian dunia sebagai tujuan kita bernegara. Begitu juga kita berdoa untuk pelayanan yang ada di gereja kita, gereja Maranatha. Begitu secara keseluruhan juga untuk yang di wilayah 1, wilayah 2 dan pengembangan. Baik, kita terlebih dahulu siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat kita. Kita akan pujian kita karena salib.
Mari kita merendahkan hati kita bahwa hidup dan kehidupan saudara-saudara sekalian, kita bersujud di kaki salib Yesus. Kita bersama berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Jikalau di hari ini Bapa, Jumat Agung di mana kami mengenang penderitaan-Mu dan ujung dari penderitaan-Mu Bapa, akhirnya Yesus disalib pada hari ini. Bapa, kalau kami terkenang dan mengenang semua itu, kami akan menangis. Kami akan terseduh dengan, karena begitu kami tak sanggup membalas setiap pengorbanan kasih yang sungguh besar yang Engkau berikan bagi kami, sehingga nyawa-Mu pun tidak Engkau sayangkan. Bapa, terima kasih Tuhan, jikalau saat ini kami menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam menerpa setiap kehidupan kami. Bapa, kami sadar itu. Kami mau berdoa, Bapa, di dalam setiap kesedihan kami pada hari ini, di dalam setiap kepiluan kami mengenang penderitaan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih yang Tuhan beri bagi kami, atas makanan, minuman, sandang, pangan, apa yang dapat kami makan, apa yang dapat kami gunakan. Semua itu adalah berkat kasih karunia yang Kau limpahkan bagi kami, Bapa. Bapa, kami sadar kami orang yang bersalah, berdosa. Setiap langkah kehidupan kami tersandung dalam dosa, Bapa, terhadap sesama, bahkan terhadap Tuhan. Tanpa kami sengaja di dalam kehidupan kami membuat Engkau sakit hati, tersinggung. Bahkan kami membuat Engkau, Tuhan, kecewa atas iman kami. Hari ini kami tersungkur di kaki salib-Mu, Tuhan. Biarlah perayaan ini bukan menjadi rutinitas kami, bukan menjadi hari kalender yang harus kami hadiri, tetapi kami mau menyadari bahwa sesungguhnya kami haruslah datang dengan penyembahan yang sungguh-sungguh, dengan doa dan permintaan yang sungguh-sungguh, karena doa adalah hubungan kami dengan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan limpahkan bagi pribadi dan keluarga kami. Kami berdoa bagi setiap balita yang ada di gereja-Mu, Bapa. Berkati kekuatan, kesehatan, pertumbuhan jasmani dan rohani, sehingga para balita memperoleh pertumbuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi para remaja-Mu, Tuhan, yang ada di gereja-Mu ini. Berkati iman percaya mereka, sehingga iman percaya mereka menjadi iman percaya yang bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Berkati masa persekolahan mereka, Tuhan. Beri mereka hikmat mengikuti pelajaran dengan baik, dan mereka menjadi remaja-remaja yang cinta akan Tuhan. Begitu juga dengan pemuda dan pemudi yang tergabung di dalam PTGMI. Berkati mereka, Tuhan, ketika mereka pada saat ini masih dalam pendidikan. Berkati pendidikan mereka, ketika mereka merindukan pekerjaan, Tuhan yang menunjukkan pekerjaan. Bahkan ketika mereka merindukan pasangan hidup, Engkau, Bapa yang berpengasihan, yang memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kalau permintaan kami, Bapa, kami rindu Engkau berikan bagi mereka pasangan hidup kami yang seiman, sehingga dapat kami bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan kerajaan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa bagi para ibu-ibu yang tergabung di dalam PWMI, maupun ibu-ibu yang belum ada di dalam PWMI, setiap jemaat Tuhan. Ibu-ibu adalah pendamping suami. Berkati mereka dengan hikmat kasih daripada Tuhan, sehingga melalui teladan mereka dapat meneladankan kasih kepada anak-anaknya.
bahkan menjadi pendamping suami yang setia, yang selalu memberikan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bapa di surga, terima kasih. Bagi kaum Bapa juga Tuhan, berkati setiap kami kaum Bapa yang ada di gerejamu dengan hikmat daripada surgawi. Ketika kami mengaku bahwa kami mengikut-Mu Bapa, beri kami hikmat, kekuatan, pertumbuhan rohani kami, untuk kami mampu oleh karena Tuhan menjadi imam di tengah-tengah keluarga kami. Kami dapat meladankan kasih yang Tuhan beri. Yesus teladankan bagi kami, bagi istri dan anak-anak kami. Bapa di surga, lembutkan hati kami Tuhan terhadap Tuhan. Bapa, kalau di dalam kehidupan kami menjadi keras hati dan keras kepala, Tuhan kami berserah kepadamu. Kuasai pikiran dan perasaan kami menjadi pikiran dan perasaan Yesus, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi imam di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Di samping semua itu Tuhan, banyak persoalan kehidupan yang kami hadapi, baik secara pribadi maupun keluarga. Semua kami bawakan ke dalam doa dan permohonan kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dalam menghadapi setiap persoalan kehidupan, permasalahan yang kami hadapi di mana dan kapanpun itu terjadi Bapa. Beri kami kekuatan di dalam Yesus yang hari ini darahnya tercurah bagi keselamatan dosa kami. Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami dapat berjalan di dalam kehidupan ini seiring dengan perjalanan Yesus, walaupun banyak persoalan yang kami hadapi. Bapak gerejamu juga Bapak merencanakan, kami sudah sebagai manusia merencanakan program-program, kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan. Berkenanlah atas setiap program kami Tuhan, Engkau berkati sehingga kami dapat melakukannya, karena kami lakukan semua itu hanya demi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami teringatkan saudara-saudara kami yang pada hari ini Tuhan di seluruh dunia datang beribadah memuji dan memuliakan Tuhan dalam mengenang Jumat Agung, di mana ujung perjalanan kesengsaraan Tuhan, sehingga Engkau hari ini disalibkan bagi pelepasan dosa-dosa dan pelanggaran kami. Berkati setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah di seluruh dunia ini Bapa, dengan suasana yang damai sejahtera, sehingga kami dapat memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu dengan ketulusan hati kami. Kami berdoa bagi saudara kami di belahan dunia, Rusia dan Ukraina, yang pada saat ini mereka bertikai Bapa. Kami tidak tahu persoalan apa yang mereka hadapi, tetapi kami percaya bahwasannya mereka bertikai karena persoalan-persoalan dunia ini Tuhan. Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang di sana. Sungguh mereka sengsara pada saat ini Tuhan, karena peperangan yang terjadi di sana. Berkati para pemimpin-pemimpin Rusia maupun Ukraina, bahkan pemimpin-pemimpin dunia melalui PBB Tuhan, sehingga perdamaian dapat mereka bicarakan di sana. Karena itu yang Tuhan rindukan dan inginkan kami lakukan, perdamaian di muka bumi ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas apa yang tadi kami sampaikan bagi perdamaian dunia. Kami rindu juga melalui saat ini Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, penyakit, bahkan yang di dalam pemulihan, melalui bilur-bilur Yesus, darah-Mu yang tercurah pada hari ini Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami sampaikan Tuhan, kami rindu Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan yang semula jadi, sehingga melalui ini semua saudara-saudara kami yang mengalami sakit dapat melihat kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupannya, kuasa Tuhan terjadi di dalam kerinduannya, bahkan kuasa Tuhan menjamah setiap penyakit, mengangkat dan membuang dari tubuh mereka. Kami juga merindukan Tuhan ketika masih ada COVID yang kami alami pada saat ini. Lindungi kami Bapa. Kami berserah dan berlindung di kaki salib Tuhan. Biarlah COVID enyah dari permukaan bumi ini, enyah dari lingkungan kami, sehingga tidak menjadi gangguan bagi kesehatan kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga para majelis Tuhan, satukan hati dan pikiran kami. Terkadang kami terbawa dengan ego kami di dalam kemajelisan, sehingga kami mau kehendak kami yang terjadi. Mulai pada saat ini Tuhan, kami mau berjanji, satukan hati dan pikiran kami, sehingga di dalam pelayanan kami lakukan semata-mata hanyalah demi kemuliaan nama-Mu.
Bapa di surga, banyak permohonan kami Tuhan, banyak yang kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa melalui doa dan permohonan kami. Tapi kami yakin dan percaya, kami mengimani Tuhan tahu apa yang menjadi perinduan kami pribadi, kerinduan kami keluarga, kerinduan setiap kami. Biarlah secara pribadi juga kami mau sampaikan itu ke dalam tangan Tuhan, dan kami rindu Tuhan menjawab setiap doa dan permohonan kami, dan kami imani bahwasanya hari Tuhan yang terbaik terjadi di dalam kehendak-Mu. Bapa, kami berani katakan atas doa dan permohonan kami, kehendak-Mu jadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami yang jauh daripada kesempurnaan, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membuka persembahan untuk mereka kami menuju ke depan. Kita membuka persembahan, menjalankan dua kantong persembahan kita pada ibadah kita hari ini. Firman Tuhan berkata dari Amsal 11 ayat yang 25, siapa banyak memberi berkat, memberi kelimpahan, siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Kita akan mengiringi penyerahan persembahan kita dari nyanyian Baris nomor 264.
akan firman Tuhan. Itu saudara-saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kiranya firman Tuhan dapat kita mengerti oleh karena dorongan dari Roh Kudus. Kita siapkan hati dan pikiran kita memuji Tuhan dari nama Bapa Surga pada kami saling.
salibmu, salibmu, itu yang mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami, menebus dosa-dosa kami, menggantinya dengan korban darahnya, bahkan tubuhnya di atas kayu salib. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menerima Kristus di dalam kehidupan kami dan menjadikan Kristus menjadi kepala, menjadi pemegang otoritas tertinggi di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah setiap kami, tuntunlah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes 18 ayat 38b. Mohon maaf. Yohanes 18 ayat 38b sampai dengan ayat yang ke-40, dan kita akan membaca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Kalau sudah dapat, mari kita membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat 38b, Bapak Ibu Saudara-saudari membaca ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ayat 19 ayat 40 kita baca sama-sama. Yohanes 19 ayatnya yang ke-30. Silakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terpuji nama Tuhan. Tahun ini kita bisa merayakan Jumat Agung secara bersama-sama, secara onsite. Semua karena kebesaran dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kerinduan kita adalah bahwa perayaan hari ini bukanlah hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar kegiatan tahunan. Karena kalau kegiatan tahunan, kita hadirnya pasti sekali setahun. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar. Mulai hari ini kita mau mengambil satu
keputusan, mengambil satu komitmen bahwa hari ini, mulai hari ini, saya mau setia, saya mau lebih rajin, saya mau lebih taat, saya mau lebih dekat lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap tahun tidak kita memperingati penyaliban Tuhan Yesus, tapi sesungguhnya kita tidak pernah menyalibkan diri kita dengan segala keinginan kita. Akhirnya yang terjadi adalah salib itu terus menjadi sebuah salib yang baru. Tuhan mau setiap kita memperingatinya, bukan lagi kematian Kristus yang kita peringati, tetapi kematian kita terhadap dosa di dalam hidup. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita berbicara tentang satu perkataan Tuhan Yesus dari 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya adalah kata sudah selesai. Kata ini menjadi puncak. Kata sudah selesai menjadi puncak dari perjalanan yang dialami, yang dijalani oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Walaupun fakta yang sesungguhnya Yesus tidak bersalah. Pilatus dia sampai 2 kali berusaha sebenarnya mau supaya orang Yahudi melepaskan Tuhan Yesus. Tapi nafsu mereka sudah terlalu besar untuk menyalibkan Tuhan Yesus, sehingga logika rohani mereka telah mati. Yesus tidak bersalah, maka dia mati bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena kesalahan kita. Dosa saya, dosa kita semualah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, harusnya hari ini, peringatan ini membuat kita sadar, bukan karena dosa-dosa Tuhan Yesus, bukan karena kesalahan Tuhan Yesus Dia mati dan disalibkan, tetapi karena dosa-dosa kita, karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, betapa berbahayanya hidup yang tidak pernah menghidupi kebenaran. Yesus sudah menyatakan kebenaran. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan lapar lagi. Akulah air kehidupan. Barang siapa minum air ini, maka dia tidak akan haus lagi. Tetapi kenyataannya, orang-orang Yahudi menutup diri kepada kebenaran rohani yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hati nurani mereka telah mati. Hasrat mereka begitu besar, begitu tinggi, ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal Yesus bukan seorang perampok. Yesus
bukan seorang penyamun. Yesus bukan seorang penjahat. Yesus bukan seorang pembunuh. Yesus bukan seorang pencuri. Tidak ada kesalahan sama sekali di dalam dirinya. Tetapi oleh karena hati nurani sudah mati, maka kebenaran juga tertutup. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga diinginkan oleh Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang menghidupi kebenaran di dalam hidup kita. Tadi malam kita sudah melakukan pembasuhan kaki. Salah satu perintah Tuhan adalah lakukanlah itu kepada sesama. Okelah, mungkin kita tidak bisa membasuh kaki, mungkin dengan cara yang lain, sebagai implementasi dari penerimaan kita akan Tuhan Yesus. Tentu harus ditunjukkan dengan tindakan yang nyata. Mengutamakan keinginan diri sendiri. Sudah jelas-jelas orang Yahudi, Pilatus sebagai pemegang otoritas tertinggi, harusnya mereka mampu mendengarkan Pilatus, tapi Pilatus juga dia tidak berani. Dia mencari kenyamanan sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bandingkan dulu siapa Barabas, siapa Yesus. Kalau Yesus, saya percaya kita semua sudah tahu, kita semua sudah kenal. Sesungguhnya orang-orang Yahudi pun mereka sudah tahu siapa Yesus dan apa yang dilakukannya, apa yang diajarkannya. Karena kalau Yesus menjadi ancaman, saya percaya Pilatus pasti akan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus kalau Yesus menjadi ancaman. Tapi ternyata Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi introspeksi diri bagi kita. Selama ini, apakah kita hidup dengan keinginan kita sendiri, hawa nafsu kita, sehingga kita melupakan kebenaran, sehingga kita meninggalkan kebenaran, sehingga kita meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka lebih memilih Barabas daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jelas-jelas dia tidak bersalah. Dia mengajarkan tentang kasih, dia mengajarkan tentang pengampunan, dia mengajarkan tentang keselamatan. Tetapi mereka menolak itu dan lebih memilih Barabas yang adalah seorang pemberontak, seorang yang sering melakukan perampokan, pembunuhan. Bagi mereka, Barabas memang seorang pahlawan. Orang Yahudi lebih memilih Barabas daripada Tuhan Yesus. Karena bagi orang Yahudi, Barabas dianggap sebagai pahlawan karena pada masa itu orang Yahudi sedang dijajah oleh orang Romawi. Dan pilihan yang sama datang kepada kita hari ini. Apakah kita mau memilih Barabas atau memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupan? Karena Tuhan sudah mengerjakannya bagi kita. 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan yang terakhir, itulah yang akan kita renungkan hari ini. Sudah selesai. Artinya apa, Bapak Ibu Kristus? Bahwa kematian Kristus atas orang Kristen dapat mematikan dosa mereka dan mengenakan Kristus sebagai identitas
Jadi sudah selesai. Yesus sudah menjalani semua proses untuk menjadi juru selamat bagi umat manusia. Sudah selesai. Yesus sudah menanggung dosamu. Yesus sudah menebus dosamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan lagi mau dikenakan perhambaan dosa. Karena kalau kita tetap hidup di dalam dosa, jelas ubah kita adalah mati. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan ketemu Jumat Agung sama saja. Ya, Jumat Agung menjadi momen bagi kita, menjadi titik balik kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk kita juga boleh mengalami kehidupan yang baru. Sudah selesai juga berarti bahwa Tuhan Yesus satu-satunya solusi atas dosa umat manusia. Bukan karena uangmu, bukan karena persembahanmu, bukan karena persepuluhanmu, bukan karena pelayananmu, tapi keselamatan kita adalah karena kasih karunia kita. Itu bukan hasil usaha manusia. Itu bukan karena kehebatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, tetapi semata-mata karena kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah selesai. Yesus sudah membayar lunas dosa-dosa. Jadi kalau kita masih terus hidup di dalam dosa, hari ini bertobatlah. Amin. Bertobatlah mulai hari ini. Kalau masih kita diperbudak oleh dosa, kalau kita masih diperbudak oleh hawa nafsu kita, keinginan daging kita, maka waktunya hari ini kita harus bertobat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sudah selesai. Yesus sudah memenuhi nubuatan tentang penyelamatan kita atas dosa-dosa. Yesus sudah memenuhi segala kehendak Allah untuk menjadi korban yang patut, yang sempurna dan cukup untuk menyelamatkan dosa-dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sudah selesai, maka waktunya kita menikmati kasih karunia. Kasih karunia untuk melakukan kebaikan, kasih karunia untuk melakukan apa yang Tuhan perintah. Tuhan sudah kerjakan semuanya yang terbaik. Tuhan sudah berikan semuanya yang terbaik. Tuhan sudah sempurnakan seluruhnya supaya kau beroleh kehidupan. Karena hidup yang ada pada kita hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semua karena kasih karunia. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita datang kepada Tuhan dengan pertobatan yang benar, pertobatan yang sungguh-sungguh, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam hidup kita. Kalau masih ada dosa dalam dirimu hari ini, salibkan Dia, bukan Tuhan Yesus. Amin. Salibkan dosamu, bukan Tuhan Yesus lagi yang kita salibkan, tapi dosa-dosa kita yang harus kita salibkan, yang harus kita matikan, kita hancurkan dengan pertolongan kuasa Tuhan, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan memampukan kita
supaya kita meninggalkan segala dosa-dosa kita, menyalibkan dosa dan keinginannya di atas kayu salib, dan membawa Yesus masuk di dalam hidup dan keluarga. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut. Terima kasih. Kami bersyukur bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menyelesaikan semua proses demi penyelamatan kami melalui Yesus Kristus yang sudah Engkau korbankan bagi kami. Tuhan, biarlah hari ini kami beroleh kekuatan, kami beroleh penghiburan, kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan, supaya setiap keinginan yang berhubungan dengan dosa kami salibkan di atas kayu salib, dan kami mau membawa Yesus masuk di dalam hidup kami dan menjadikan Yesus menjadi kepala, menjadi pemegang otoritas tertinggi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Kami yang sesungguhnya bertobat daripada dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia, dan berniat akan menuntut hidup baru serta menurut hukum-hukum Allah, dan hendak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci. Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Jemaat dipersilakan. Mari kita bersama-sama dalam doa pengakuan dosa kita. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, hakim segala manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat, dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan ini, dan dengan sungguh-sungguh kami berdoa, kasihankanlah kami ya Bapa yang berkasihan, ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani dan berkenan padamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah menjanjikan keampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunilah dan lepaskanlah kami dari segala dosa, teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal demi Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka pada kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang berdamai, dan Dia menjadi korban perdamaian karena segala dosa kita, bukannya karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu. Layaklah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya, benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa, Allah yang kekal.
Sebab itu serta dengan malaikat-malaikat dan para tentara surga, kami puji dan besarkan nama-Mu yang mulia, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, yang sebab kasih-Mu yang besar itu sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang sudah menderita kematian di atas salib untuk menebuskan kami, yang oleh persembahan yang sekali sudah membuat kurban yang penuh, sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia, dan yang menentukan, dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematiannya yang mulia. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasih, dengan rendah hati kami memohon kepada-Mu, dan tolonglah supaya kami dapat menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, dalam memperingati kematian dan kesengsaraan, juga mengambil bagian dalam saat keilahian. Dengan pertolongan Dia yang pada malam Dia diserahkan ini, diambilnya roti, dan setelah Dia mengucapkan syukur dibaca-bacakannya serta diberikannya kepada murid-muridnya itu sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatan demikian menjadi satu peringatan akan kamu. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan Aku. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu bersyukur diri.
Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Mari angkat rotimu, berdoa secara pribadi kepada tubuh Yesus, dipersembahkan sebagai korban penyelamatan penebusan atas dosa-dosa. Terimalah dia dengan iman. Amin. Silakan Imam. Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini, menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini, menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur.
Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Angkatlah tangan, berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Darah Yesus yang suci, darah Yesus yang kudus tercurah di atas kayu salib untuk membayar, menebus dosa-dosamu dan memberikan engkau hidup yang berkelimpahan. Maka terimalah dia dengan iman. Silakan duduk. Ya Tuhan, Allah Tuhan yang di surga,
Dengan rendah hati kami memohon padamu, supaya kami dan seluruh gereja dapat diperbolehkan dalam dosa kami dan seluruh kebajikan